Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Berjumpa lagi kita di ibadah kita yang pertama GBI Sangkakala Pekanbaru. Ibadah pertama kita mulai jam 8 pagi dan secara live streaming melalui Facebook. Dan ibadah kita yang kedua kita akan mulai jam 10 pagi secara tatap muka, sidang jemaat bisa datang ke gereja kita. Nah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini untuk segala kasih dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami, di mana satu minggu ini Tuhan telah menjaga dan memelihara hidup kami. Tuhan telah memberkati kami, dan sebentar kami akan memulai ibadah kami dan kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Buka hati, pikiran, dan pendengaran kami agar firman yang kami dengar hari ini dapat tertanam dan bertumbuh di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan hari ini kita akan membahas salah seorang tokoh di dalam Alkitab, yaitu Gideon. Kita akan baca di dalam kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6. Bagaimana Tuhan mengangkat Gideon sebagai hakim untuk bangsa Israel. Hakim ini berfungsi sebagai pemimpin perang saat itu, dan dia yang memimpin bangsa Israel untuk berperang menghadapi bangsa-bangsa lainnya. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan, di dalam ayatnya yang pertama, pasal yang ke-6 dikatakan bahwa orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian selama 7 tahun lamanya. Jadi mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Apa sih yang jahat yang dilakukan oleh bangsa Israel? Yaitu mereka menyembah Allah lain, menyembah ilah lain, gitu kan. Dimana sebetulnya Tuhan telah menolong hidup mereka. Tuhan telah menyertai mereka, Tuhan telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan menuju kepada tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dengan madunya, saudara. Tetapi mereka masih melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Terkadang sebagai orang percaya, ada yang melakukan seperti itu. Ketika kita sudah diberkati Tuhan, ketika Tuhan sudah memberikan mujizatnya, menunjukkan mujizatnya bagi kita, kita sakit, kita disembuhkan, usaha kita yang bangkrut Tuhan bangkitkan, kita yang lemah Tuhan kuatkan, kita yang sedih Tuhan hibur, kita sudah melihat bagaimana Tuhan bekerja dan berkarya di dalam hidup kita, tetapi kita masih melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Nah, ini yang Tuhan tidak senangi. Itu sebabnya ketika bangsa Israel menyembah Allah lain, menyembah patung Baal saat itu, Tuhan marah, Tuhan tidak senang. Sehingga menunjukkan rasa ketidaksenangan Tuhan, Tuhan menyerahkan bangsa Israel untuk dijajah, untuk ditindas oleh bangsa Midian selama 7 tahun lamanya. 7 tahun bukan waktu yang sebentar, 7 tahun adalah waktu yang lama. Jadi selama 7 tahun setiap hari mereka berada di bawah bayang-bayang orang Midian. Dan di tahun yang ke-7, Tuhan merasa sudah waktunya bangsa Israel untuk dibangkitkan, sehingga Tuhan memilih seorang hakim bagi bangsa ini, di mana akhirnya Tuhan memilih Gideon. Tema firman Tuhan hari ini adalah Tuhan adalah keselamatan hidupku. Ketika Tuhan memilih Gideon, saudara,
malaikat Tuhan menemui Gideon saat itu. Dan di ayatnya yang ke-12, Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat ke-12, malaikat Tuhan berkata kepada Gideon, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Tuhan menyertai engkau, pahlawan yang gagah berani. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan, ketika malaikat Tuhan berkata seperti itu kepada Gideon, Gideon berkata lagi, masa sih Tuhan menyertai kami, Tuhan menyertai saya? Tuhan telah menjaga, Tuhan telah membawa kami keluar tanah Mesir. Dan sekarang kami berada di penindasan orang Midian. Apakah ini adalah bukti kalau Tuhan menyertai saya dan menyertai kami? Saudara terkasih dalam nama Tuhan, banyak orang yang sekarang meragukan bukti penyertaan Tuhan. Banyak orang yang menanyakan, Tuhan, katanya engkau menyertai saya, mana? Katanya Tuhan selalu menepati janjinya, mana? Banyak orang Kristen sekarang yang meragukan karya dan janji Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, ketika kemudian malaikat Tuhan berkata, Gideon, engkau akan membawa dan menyelamatkan orang Israel dari cengkraman orang Midian. Nah, ketika malaikat Tuhan berkata bahwa Gideon yang dipilih oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari orang-orang Midian, Gideon merasa tidak sanggup. Dia menjawab, mana mungkin saya bisa? Saya ini dari suku yang paling kecil, dan saya ini adalah anak yang paling muda dari keluarga saya. Mana mungkin? Sekali lagi Gideon meragukan kalau dia dipilih oleh Tuhan. Saudara, jika Tuhan adalah keselamatan di dalam hidup kita, yang pertama adalah jangan pernah meragukan Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan, tetaplah menunggu janji-janji Tuhan. Tetaplah menanti pertolongan Tuhan di dalam hidupmu. Dan di tengah-tengah penantian hidupmu, tetap terus engkau menjaga imanmu, tingkatkan kualitas imanmu, dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan sekali-kali meragukan Tuhan. Apa iya ya Tuhan bisa tolong saya? Apa iya ya Tuhan bisa menyelesaikan semua masalah yang saya alami saat ini? Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan, lalu malaikat Tuhan berkata, Gideon, aku akan menyertai engkau dan engkau akan memukul habis semua orang Midian. Tetapi Gideon sekali lagi berkata, jika sekiranya aku mendapatkan kasih karunia di matamu, maka tunggulah di sini. Aku akan membawa persembahan. Lalu malaikat Tuhan, baik, saya akan menunggu sampai kau datang. Lalu Gideon menyiapkan persembahan. Dia membawa roti yang tidak beragi. Dia membawa anak kambing diolah semuanya, lalu dia bawa kembali ke hadapan malaikat Tuhan dan disuguhkan kepada dia. Lalu Gideon berkata, malaikat Tuhan, ini ambillah roti dan daging ini. Maka saudara, ketika Gideon mempersembahkan roti dan daging itu, lalu malaikat mengambil tongkat dan membakar semua korban persembahannya Gideon. Lalu saat itu Gideon tersadar dan dia berkata, celakalah aku karena aku telah melihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita pada saat zaman dulu,
pada saat dulu ketika orang berjumpa dengan Tuhan, mereka akan mati. Karena Tuhan itu Maha Kudus, Maha Mulia. Kita bertatapan muka langsung itu tidak bisa. Kita akan mati. Karena tubuh ini penuh dengan dosa. Dan Tuhan Maha Kudus dan Maha Mulia. Bahkan Musa pun hanya melihat jubah Tuhan. Dan pada saat itu Gideon melihat langsung malaikat Tuhan dan dia berkata dan dia tersadar, celakalah aku karena aku bertatapan muka dengan Tuhan. Tetapi malaikat Tuhan kembali lagi berkata, jangan takut, kamu tidak akan mati. Lalu pada saat itu Gideon membangun mezbah Tuhan. Ayat 24 berkata, Gideon membangun mezbah di sana bagi Tuhan. Saudara, yang kedua, jika Tuhan adalah keselamatan di dalam hidup kita, bangunlah mezbah untuk Tuhan. Mezbah persembahan untuk Tuhan. Artinya setiap hari, setiap saat, setiap waktu, jadikan hidupmu sebagai persembahan bagi Tuhan. Mezbah penyembahan, mezbah menaikkan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bangun mezbah Tuhan. Di mana tempatnya? Itu bisa di rumah kita. Bersama keluarga kita bangun mezbah Tuhan di sana. Bersama anak, istri, suami, saudara, kakak, adik, bangunlah mezbah Tuhan di sana. Hadirkan Tuhan di mezbahmu. Sehingga akan ada kemuliaan Tuhan nyata di sana. Sehingga akan ada berkat Tuhan nyata di sana. Sehingga akan ada jawaban Tuhan atas setiap doamu. Jika kita tidak membangun mezbah, maka tidak ada yang kita persembahkan untuk Tuhan. Jadi yang kedua, kalau Tuhan adalah keselamatan di dalam hidup kita, bangun mezbah untuk Tuhan. Setiap saat ketika saudara bangun pagi, bersaat teduh, membaca firman. Setiap waktu luang saudara pakai untuk baca firman dan berdoa. Dan ketika saudara akan tidur pun selalu berdoa dan meminta setiap keinginan saudara kepada Tuhan. Meminta tanda kepada Tuhan ketika saudara ingin melakukan sesuatu, ketika saudara ingin bergerak, ketika saudara ingin membuka usaha, ketika ingin membuat sesuatu program yang akan dilaksanakan, sungguh-sungguh berdoa minta petunjuk jalan dari Tuhan. Jadi Tuhan keselamatan hidupmu, keselamatan hidup kita, bangun mezbah. Lalu saudara, malaikat Tuhan berkata kepada Gideon, lalu ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu dan lembu jantan yang kedua. Lalu hancurkan mezbah Baal kepunyaan ayahmu dan dirikanlah mezbah bagi Tuhan. Yang ketiga saudara, jika Tuhan adalah keselamatan di dalam hidup kita, hancurkan segala berhala di dalam hidupmu. Hancurkan segala berhala yang ada di hidup kita. Berhala itu adalah segala sesuatu yang membuat kita semakin jauh, semakin kehilangan dan melupakan Tuhan. Bisa berupa persembahanmu kepada roh-roh leluhur, kepada roh-roh nenek moyang, bisa berupa patung yang membuat saudara tidak lagi percaya kepada Tuhan Yesus. Bisa juga itu berupa uang dan hartamu, sehingga hartamu membuat saudara tidak lagi datang beribadah ke rumah Tuhan. Hartamu membuat saudara terlambat ke gereja. Hartamu membuat saudara tidak mau pelayanan. Saudara lebih memikirkan harta, uang daripada Tuhanmu, itu berhala. Bisa juga pekerjaan dan usahamu. Jika pekerjaanmu memaksa engkau untuk tidak beribadah, itu berhala. Jika usahamu memaksa engkau untuk jauh dari Tuhan, tidak membangun mezbah, itu berhala. Jadi segala sesuatu yang membuat kita semakin jauh dan meninggalkan Tuhan, itu adalah berhala. Jadi saudara, Gideon menghancurkan berhala persembahan patung Baal yang dibangun oleh ayahnya, dan dia mendirikan mezbah Tuhan di sana.
Jadi yang ketiga saudara, jika Tuhan adalah keselamatan di dalam hidup kita, hancurkan segala berhala di dalam hidupmu dan bangun mezbah Tuhan. Lalu saudara ya, setelah Gideon menghancurkan berhala patung Baal yang dibangun oleh ayahnya, banyak orang marah saat itu. Dan banyak orang yang ingin membunuh Gideon. Banyak orang yang ingin menghukum mati Gideon. Karena mereka sudah melakukan itu dalam waktu yang lama. Mereka sudah menyembah berhala dalam waktu yang lama. Sehingga untuk melepaskan berhala itu sangat susah. Dan mereka menyalahkan Gideon. Sehingga Gideon saat itu dicari oleh orang dan ingin dibunuh. Tetapi saudara, sekali lagi Tuhan menyertai Gideon. Sehingga Tuhan menjaga dia dan menyelamatkan Gideon. Lalu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dan pada saat itu Gideon akhirnya akan berperang menghadapi orang Midian. Dia akan berperang menghadapi orang Midian. Dia sudah kuatkan hatinya. Lalu sekali lagi Gideon meragukan Tuhan di sana. Tuhan, apakah benar saya yang Engkau pilih untuk melawan orang Midian? Sekali lagi Gideon meminta tanda dari Tuhan. Ketika dia akan berperang, dia meminta tanda Tuhan, jika Engkau yang memilih saya minta tanda. Lalu dia bentangkan bulu domba dan dia meminta tanda jika di bulu domba ini ada embun dan di sekeliling tanah kering, berarti benar Engkau yang memilih saya. Lalu Gideon membentangkan bulu domba itu, dan ternyata keesokan harinya saudara, ternyata di atas bulu domba itu ada embun. Ketika Gideon melihat sekeliling dari bulu domba itu tanahnya kering, lalu saat itu Gideon tersadar, memang benar Tuhan memilih saya. Dan saat itu Gideon menguatkan, menekadkan hatinya, saya harus berperang melawan orang Midian. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan, yang keempat, jika Tuhan adalah keselamatan di dalam hidup kita, Tuhan pasti akan tolong kita. Ketika Gideon akan berperang melawan orang Midian, dia sudah menyiapkan tentara yang diambil dari orang Israel sebanyak 32.000 orang. Dia sudah menyiapkan sebanyak 32.000 pasukan. Tetapi Tuhan berkata, Gideon, itu masih terlalu banyak, kurangi. Lalu Tuhan berkata, katakan kepada mereka, barang siapa yang takut, barang siapa yang gentar, suruh pulang. Akhirnya saudara, dari 32.000 pasukan, 22.000 pulang. Yang tersisa hanya 10.000 saja. Lalu Tuhan berkata lagi, itu masih terlalu banyak Gideon. 10.000 orang itu masih terlalu banyak. Lalu Tuhan berkata, suruh mereka mengambil minum di sungai. Lalu Gideon menyuruh 10.000 pasukannya untuk mengambil minum di sungai. Lalu dilihat, ada yang mengambil minum, langsung mencelupkan kepalanya ke sungai. Lalu ada yang mengambil minum dengan tangannya dulu, baru dimasukkan ke mulutnya. Lalu Tuhan berkata, Gideon, mereka yang mengambil minum dengan cara mencelupkan mukanya ke sungai, mereka suruh pulang. Ternyata saudara, lebih banyak yang mencelupkan wajahnya ke sungai
yaitu sebanyak 7.000 orang. Dan ternyata saudara, ternyata lebih banyak, ternyata yang menceburkan ke sungai itu ada 8, coba kita lihat. Ternyata dari 10 orang itu saudara, yang menceburkan wajahnya untuk mengambil minum di sungai, yaitu sebanyak 9.700. Jadi hanya 300 orang yang mengambil air dengan cara memakai tangan lalu meminumnya. Lalu Tuhan berkata, 300 orang ini adalah pasukanmu. Dan Gideon percaya bahwa Tuhan akan tolong dia, karena Tuhan sudah mengatakan bahwa engkau akan memukul habis orang Midian. Lalu Gideon membawa 300 pasukannya itu. Dari 32.000 orang, hanya 300 yang akhirnya sisa untuk dibawa oleh Gideon. Ketika sudah sampai di medan perang berhadapan dengan orang Midian, ternyata saudara, orang Midian membawa pasukan yang lebih banyak, yaitu mereka membawa pasukan sebanyak 135.000 orang. Jadi perbandingannya adalah 1:450, satu orang melawan 450 pasukan. Kalau secara logika, secara akal sehat, tidak mungkin mereka bisa menang. Satu orang melawan 450, 300 orang melawan 135.000 orang. Secara akal logika tidak mungkin Gideon bisa menang. Secara akal sehat, mereka dalam waktu singkat mereka pasti kalah. Pasukan Gideon itu pasti kalah. Orang Midian pasti menang. Tetapi saudara, akal-akal pemikiran manusia, logika manusia itu berbeda dengan cara berpikirnya Tuhan. Sehingga Alkitab mencatat 300 orang ini, pasukan Gideon, menang melawan 135.000 pasukan Midian. Akhirnya Gideon dapat mengalahkan orang-orang Midian dan membawa bangsa Israel menuju kemenangan. Jadi saudara, yang keempat, jika Tuhan adalah keselamatan di dalam hidup kita, percayalah Tuhan sanggup menolong hidupmu dengan berbagai cara. Ada banyak cara Tuhan untuk menolong hidup saudara. Ada banyak orang pakai sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong hidup kita. Kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan. Yang pasti saudara, hari ini kita tetap percaya kepada Tuhan. Hari ini tetaplah berdoa kepada Tuhan. Hari ini tetaplah sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang menjadi keselamatan di dalam hidup kita. Tuhan adalah keselamatanku. Dan biarlah firman Tuhan hari ini memberkati seluruh sidang jemaat GBI Sangkakala di Pekanbaru. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian dalam keluarga, ekonomi. Saudara yang sakit hari ini Tuhan sembuhkan. Dan biarlah firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami, mengajarkan kami untuk semakin percaya bahwa Tuhan adalah keselamatan di dalam hidup kami, Bapa. Tuhan, ajarkan kami untuk tidak meragukan kuasa Tuhan, untuk kami tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan, ajarkan kami untuk selalu membangun mezbah persekutuan kami dengan Tuhan. Tuhan, ajarkan kami untuk dapat melepaskan segala berhala di dalam hidup kami dan hanya meninggikan dan memuliakan Tuhan.
dan ajarkan kami untuk tetap percaya akan adanya pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap sidang jemaat Tuhan yang hari ini menonton tayangan live streaming. Tuhan memberkati kehidupan mereka, Tuhan memberkati keluarga mereka, Tuhan memberkati usaha, Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Hamba berdoa, mereka yang sakit hari ini Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang susah Tuhan tolong, mereka yang sedih Tuhan hibur, mereka yang sedang putus asa Tuhan berikan semangat hidup kepada mereka. Tuhan memberkati berlipat kali ganda dengan kuasa dari Tuhan. Maka saudara terkasih dalam nama Tuhan, terimalah berkat Tuhan pada saat pagi hari ini. Angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Dia. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus akan selalu memberkati hidupmu mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali dan menjemput kita menuju kemuliaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ibadah kita yang pertama GBI Sangkakala Pekanbaru sudah selesai. Jangan lupa ibadah kita yang kedua nanti jam 10 pagi. Kita ibadah di gereja. Dan saya tunggu kehadiran sidang jemaat sekalian, kita memuji dan memuliakan Tuhan. Dan hari ini biarlah berkat Tuhan, mujizat Tuhan, kuasa Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.